Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ali Wapa. Kakak berasal dari kelas 12 MIPA 3. Di MPK OSIS, jabatan kakak adalah sebagai ketua MPK. Di sini kakak akan membacakan program kerja ketua MPK. Jadi program kerja ketua MPK itu ada 7. Yang pertama ada memimpin majelis dengan baik dan bijaksana. Yang kedua, memonitor kerja OSIS dan MPK. Yang ketiga, mengkoordinir aparat dan kepengurusan. Yang keempat, memimpin rapat MPK. Yang kelima, menetapkan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus. Yang keenam, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang ketujuh, mengawasi setiap acara. Mungkin itu saja dulu yang dapat kakak sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa di sekolahan. Terima kasih. Sekarang aku akan sedikit menjelaskan tentang isi program kerja Wakil Ketua MPK. Nah, jadi isi program kerja Wakil Ketua MPK ini terdiri dari 2 tugas. Yang pertama tugas umum, yang kedua tugas khusus. Jadi tugas umumnya itu terdiri dari 4. Yang pertama, menggantikan ketua apabila berhalangan hadir. Lalu yang kedua, bersama ketua menetapkan kebijakan. Yang ketiga, membantu ketua dalam bertugas. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap ketua. Lalu ada juga yang namanya tugas khusus. Nah, tugas khusus ini terdiri dari 2, yaitu mengkoordinir seluruh komisi, entah itu komisi A, komisi B, komisi C. Lalu yang kedua, membantu ketua dalam mengawasi acara sebagai pengawas pasif. Nah, pengawas pasif di sini dalam artian pengawas yang tidak terjun langsung di lapangan. Dalam artian mungkin dia mengawasi saat mengurus proposal atau mengurus surat-surat, ya seperti membantu mengawasi sekretaris, ya seperti itu. Dan nanti juga saat pelantikan MPK, Wakil Ketua MPK juga punya tugas khusus yang akan sangat berpengaruh bagi MPK OSIS ke depannya. Seperti yang kalian lihat, tugas-tugas sekretaris MPK adalah bertindak sebagai notulis, mendampingi ketua saat rapat, memberi saran kepada ketua dalam mengambil keputusan, membuat dan menyiapkan arsip yang berhubungan dengan kegiatan, bersama ketua mentandatangani surat, menyiapkan surat yang berhubungan dengan kegiatan, bertanggung jawab atas jalannya rapat, menjadi sekretaris pemira atau pemilu raya, membantu ketua dalam mengawasi acara sebagai pengawas pasif. Yang terakhir sebagai pihak penasehat antara ketua dan wakil ketua. Lalu Komisi A memiliki 3 tugas, yaitu yang pertama mengawasi, memberi saran, dan mengevaluasi seksi bidang 4, 8, dan 10. Lalu yang kedua, mengesahkan ADART, MPK OSIS. Yang ketiga, yaitu menyusun dan mengajukan rencana kegiatan dan anggaran sekolah, atau bisa disebut sebagai rekas. Lalu apa itu seksi bidang 4? Seksi bidang 4 adalah seksi yang mengawasi bidang olahraga. Seksi bidang 10 mengawasi bidang komunikasi dan bahasa. Lalu seksi bidang 8 yang dimana mengawasi bidang seni yang bertujuan menggairahkan daya seni siswa. 2. Meningkatkan daya seni dan kreasi siswa. 3. Menumbuhkan karya seni pada masyarakat sekolah.
Jadi di sini saya akan menjelaskan program kerja Komisi BMPK, yaitu yang pertama mengevaluasi serta mengawasi seksi bidang 1, 3, 5, dan 9 OSIS. Yang kedua mengesahkan GBPKO, yaitu garis besar program kerja OSIS bersama dengan inti MPK OSIS. Jadi pada rapat GBPKO ini Kombe berserta dengan inti MPK OSIS berdiskusi mengenai program-program kerja apa saja yang akan dijalankan oleh OSIS selama periodenya berlangsung. Yang terakhir, membuat laporan kinerja setiap 3 bulan sekali dan diserahkan kepada wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Untuk bidang rohani, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan, yang kedua meningkatkan kegiatan keagamaan, dan yang terakhir meningkatkan tenggang rasa. Untuk bidang pendidikan, bekerja sama dengan OSIS mengadakan kegiatan pendidikan, yang kedua mengembangkan iptek siswa, dan yang terakhir bersama OSIS mengkaji pengetahuan dan masalah-masalah di dalamnya. Prokor-prokor tersebut terdiri dari 1. Mengawasi, memberi saran, dan mengevaluasi seksi bidang 2, 6, dan 7 OSIS. 2. Menindaklanjuti OSIS yang bermasalah dengan mengeluarkan surat peringatan SP1 dan 2. 3. Membuat survei kinerja OSIS terhadap siswa-siswi SMA Negeri 7 Banjarmasin. 4. Melaksanakan jalannya tata tertib siswa-siswi SMA Negeri 7 Banjarmasin, khususnya pengurus MPK OSIS. Jadi, komisi ini sangat berkaitan dengan kedisiplinan dan tata tertib. Jika apabila ada anggota MPK OSIS yang melanggar peraturan, maka Komisi C akan menindaklanjutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rahman Sebi. Kakak di sini ingin menjelaskan program kerja untuk ketua OSIS dalam organisasi MPK OSIS. Yang pertama, bisa kalian lihat itu ada mengkoordinir organisasi dengan baik dan bijaksana dan semua aparat kepengurusan. Jadi lebih simpelnya ketua OSIS ini yang mengatur lah, memberi arahan. Yang ketiga, membijaksanai dalam rapat dan memimpin rapat. Yang kelima, itu melaksanakan atau memutuskan keputusan dengan mufakat. Yang keenam, mengawasi setiap kegiatan MPK OSIS. Yang ketujuh, menjaga keadaan kepengurusan SMA Negeri 7 Banjarmasin agar tetap harmonis dan seimbang, yang dalam artian itu tidak ada pilih kasih, kemudian harus harmonis. Dengan catatan itu maksudnya harmonis itu tidak ada yang tidak suka satu sama lain, jadi harus mengenal satu sama lain agar enak dalam berkomunikasi atau menjalankan tugasnya. Nah, yang kedelapan, memilih ketua-ketua acara bersama koordinator pelaksana. Jadi setiap acara, misalnya contohnya ada ulang tahun SMA 7 dalam rangka opening, berarti ketua OSIS dengan koordinator pelaksana yang memilih ketua acaranya. Oke, lanjut. Yang ke-9 itu ada ikut berperan aktif dalam forum OSIS SMA sederajat di Kota Banjarmasin. Itu seperti perwakilan kalau ada seminar dari dinas. Jadi ketua OSIS mendapat undangan untuk menghadiri acara-acara seperti itu. Dan yang ke-10 itu ada podcast ya.
podcast ini adalah program kerja tambahan di tahun ini. Jadi buat kalian yang penasaran, itu podcast membahas sekitaran SMA 7 Banjarmasin lah. Bisa dicek saja di channel YouTube-nya SMA 7 Banjarmasin. Tugas Wakil Ketua OSIS 1 dan Wakil Ketua OSIS 2. Yang pertama, bersama Ketua menetapkan kebijakan. Yang kedua, memberi saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan Ketua apabila Ketua berhalangan hadir. Yang keempat, membantu Ketua dalam bertugas. Yang kelima, bertanggung jawab kepada Ketua. Waka 1 OSIS dan Sekretaris 2 OSIS mengkoordinir Seksi Bidang 1 OSIS sampai dengan Seksi Bidang 5 OSIS. Wakil Ketua 2 OSIS dan Sekretaris 1 OSIS mengkoordinir Seksi Bidang 6 OSIS sampai dengan Seksi Bidang 10 OSIS. Wakil Ketua 1 berperan sebagai mediator utama OSIS dengan seluruh warga SMA Negeri 7 Banjarmasin. Wakil Ketua 2 berperan menjadi ketua dalam musyawarah anggota. Wakil Ketua 2 berperan sebagai pengawas sarana, prasarana, dan juga fasilitas sekolah dan membuat laporan kepada pihak sekolah apabila ada sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang kurang layak pakai atau tidak memadai. Wakil Ketua 2 berperan menjadi Wakil Ketua dalam Bioven. Yang terakhir, mengadakan perpisahan MPK OSIS bersama Sekretaris Umum, Bendahara 1, dan Seksi Bidang 8 OSIS. Untuk tugas atau program kerja Sekretaris Umum OSIS sih sama saja dengan tugas sekretaris pada umumnya, yaitu mendampingi ketua saat rapat, menjadi notulis saat rapat, menyiapkan, mengevaluasi, dan mendistribusikan surat yang diperlukan, menyiapkan, mengevaluasi proposal kegiatan, dan yang terakhir mengadakan perpisahan MPK OSIS bersama Wakil Ketua OSIS 1, Bendahara OSIS 1, dan Seksi Bidang 8 OSIS. Tugas Sekretaris 1 dan 2 ialah: yang pertama, aktif membantu Sekretaris Umum. Yang kedua, menggantikan Sekretaris Umum apabila tidak hadir dalam rapat. Yang ketiga, mendistribusikan surat masuk kepada koordinator seksi bidang yang bersangkutan. Yang keempat, masing-masing sekretaris: A. Untuk Sekretaris 1 berperan menjadi sekretaris pada saat PLS. B. Untuk Sekretaris 1 berperan mengawasi Wakil Ketua 2, Sekretaris 2, dan Bendahara 2 bersama Bendahara 1. C. Untuk Sekretaris 2 berperan menjadi Sekretaris Kelas Meeting 2 dan perpisahan. D. Untuk Sekretaris 2 berperan menjadi Sekretaris 1 saat Bioven. E. Untuk Sekretaris 1 membantu Wakil Ketua 2 mengkoordinir Seksi Bidang 6 sampai Seksi Bidang 10. F. Untuk Sekretaris 2, membantu Wakil Ketua 1 mengkoordinir Seksi Bidang 1 sampai Seksi Bidang 5. Sekian dari saya, terima kasih. Bendahara 1 dan Bendahara 2 OSIS memiliki beberapa program kerja yang sama. Yang pertama, mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran biaya. Kedua, membuat kwitansi pada setiap pemasukan dan pengeluaran biaya. Ketiga, bertanggung jawab atas inventaris. Keempat, menyiapkan laporan keuangan secara berkala. Kelima, mengadakan kas inti MPK OSIS. Dan yang keenam, mengadakan perpisahan MPK OSIS bersama Wakil Ketua 1, Sekretaris Umum, dan Seksi Bidang 8 OSIS. Masing-masing bendahara memiliki tugas tersendiri. Untuk Bendahara 1, mengawasi Wakil Ketua 2, Sekretaris 2, dan Bendahara 2. Sedangkan untuk Bendahara 2 berperan menjadi bendahara saat kelas meeting 2, Bioven, dan perpisahan. Terima kasih.
OSIS adalah seksi bidang yang bekerja dalam keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja jangka panjang yaitu yang pertama ada mengadakan ekstrakurikuler KSI atau kelompok studi Islam dan meminta laporan ekstrakurikulernya. Yang kedua ada mengadakan ekstrakurikuler KSB atau kelompok studi Buddha dan meminta laporan kegiatan ekstrakurikulernya. Yang ketiga ada mengadakan ekskul persik atau Persatuan Siswa-siswi Kristen dan meminta laporan kegiatan ekstrakurikulernya. Yang keempat, ada mengadakan ekskul KSK atau kelompok studi Katolik dan meminta laporan kegiatan ekstrakurikulernya. Yang kelima, mengadakan kuliah Jumat pagi dan anak semafen berdakwah atau anak sawah 4 minggu sekali. Yang keenam, mengadakan pertemuan secara rutin bersama pengurus inti ekstrakurikuler keagamaan maksimal 3 bulan sekali untuk membahas tentang perkembangan ekskul. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah membuat mading digital pada saat hari-hari besar keagamaan bersama seksi bidang 5 dan seksi bidang 9 OSIS. Selanjutnya, ada jangka pendek atau program jangka pendek, yaitu yang pertama ada menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, mengisi kegiatan keagamaan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengadakan pemotongan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Selanjutnya, ada program kerja bayangan. Yang pertama ada mengadakan dan mengikuti seminar keagamaan. Yang kedua atau yang terakhir, mengadakan lomba keagamaan setiap 1 tahun sekali. Nah, kalian udah bisa lihat ada jangka panjang, jangka pendek, dan program kerja bayangan dari seksi bidang 2 OSIS. Nah, secara garis besarnya sendiri, Sekbid 2 ini ngapain sih? Sekbid 2 ini melaksanakan dan mempersiapkan melatih upacara, lalu ada sumbangan kemanusiaan, dan Semapen Cleaning Movement. Semapen Cleaning Movement itu apa sih? Semapen Cleaning Movement adalah lomba kebersihan yang dilakukan tiap akhir semester. Selain itu, kita juga mengirimkan atau menyiarkan info nasionalisme di official akun dari Semaven. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa lihat ya. Dan segini dulu ya untuk perkenalan seksi bidang 2 OSIS. Sekbid 3 OSIS ini merupakan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Di sini saya akan membacakan program kerja daripada Sekbid 3 OSIS. Untuk jangka panjangnya, mengadakan ekstrakurikuler Paskibra, membuat mading digital hari-hari besar nasional bersama seksi bidang 5 OSIS, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah terhadap siswa-siswi pada saat upacara bersama seksi bidang 2 OSIS. Untuk jangka pendeknya, mengirim siswa-siswi berprestasi untuk mengikuti seleksi Paskibraka, mengadakan wisata MPK OSIS bersama seksi bidang 6 OSIS, serta memperingati Hari Pahlawan dan semangat perjuangan para pahlawan bersama seksi bidang 2 OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proker dari Sekbid 4, yaitu bekerja di bidang prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan minat. Yang pertama ada jangka panjang, yaitu
Yang pertama, mengadakan ekstrakurikuler KIR. Yang kedua, mengadakan ekstrakurikuler basket putra, basket putri, voli, futsal, dan karate. Yang ketiga, mengadakan rekapitulasi juara-juara setiap minggunya. Yang kedua juga ada jangka pendek, yaitu mengadakan perlombaan pada tanggal 17 Agustus bersama seksi bidang 8 OSIS. Yang ketiga ada bayangan, yaitu yang pertama mengawasi supporter Semapen. Yang kedua mengadakan kelas meeting dan Jumat sehat 1 bulan pada Jumat minggu terakhir. Yang ketiga ada mengadakan one day untuk pengurus MPK dan OSIS. Biasanya mengadakan one day ini dengan persetujuan dari seksi bidang 4 OSISnya dan pengurus MPK OSIS lainnya, dan juga persetujuan dari Bapak Pembina MPK OSIS. Yang keempat ada mengadakan Semapen Basketball Competition atau SBC dan Semapen Futsal Competition atau SFC. Yang kelima yang terakhir mengadakan kelas meeting semester 1 dan semester 2 secara online. Jadi sebelumnya seksi bidang 5 itu mencakup bidang apa aja sih? Jadi di seksi bidang 5 itu mencakup bidang demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Nah, masuk ke program kerjanya, program kerja kan dibagi menjadi 3, jangka panjang, jangka pendek, dan bayangan. Kalau di seksi bidang 5, jangka panjangnya itu ada mengadakan mading digital per kelas 2 minggu sekali bersama seksi bidang 9 OSIS. Yang kedua, mengadakan mading digital MPK OSIS bersama seksi bidang 9 OSIS. Dan yang ketiga, mengadakan mading digital hari-hari besar nasional bersama seksi bidang 3 dan 9 OSIS. Dan yang keempat, mengadakan mading digital hari besar keagamaan bersama seksi bidang 1 dan 9 OSIS. Dan yang terakhir, mengadakan story Instagram kreatif 2 minggu sekali bersama seksi bidang 9 dan 10 OSIS. Secara garis besar, program kerja jangka panjang seksi 5 ini mencakup permadingan. Nah, kalau jangka pendek itu ada 3. Yang pertama, mengadakan HUT SMA Negeri 7 Banjarmasin. Yang kedua, mengadakan pengenalan lingkungan sekolah atau yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, mengadakan latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang biasanya dilaksanakan setelah MPLS. Nah, selain jangka panjang dan jangka pendek, Sekbid 5 juga mempunyai program kerja bayangan. Apa aja sih program kerja bayangan yang ada seksi bidang 5? Jadi program kerja bayangan seksi bidang 5 itu yang pertama ada mengadakan akses atau aksi sosial sesama bersama seksi bidang 2. Dan yang kedua menjalankan jurnal sekolah bersama seksi bidang 9 OSIS. Dan yang terakhir menjalankan bahasa Advent 2 minggu sekali. Hari ini saya akan menjelaskan apa aja sih program kerja dari OSIS seksi bidang 6. Nah, seksi bidang 6 ini bekerja dalam bidang kreativitas, keterampilan, dan juga kewirausahaan. Untuk program kerjanya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jangka panjang, jangka pendek, dan juga bayangan. Untuk jangka panjang itu seperti membersihkan ruangan kopsis 1 bulan sekali. Untuk jangka pendeknya mengadakan wisata MPK OSIS bersama seksi bidang 3 OSIS, mengadakan festival Kampung Banjar bersama seksi bidang 8 OSIS, mengadakan bazar saat festival Kampung Banjar, membuat barang-barang kerajinan dari bahan daur ulang oleh setiap kelas, dan akan dipamerkan saat festival Kampung Banjar bersama seksi bidang 8 OSIS.
Untuk bayangannya itu seperti melaksanakan praktek kerja nyata atau biasa disebut dengan PKN, mengadakan bazar makanan sehat bersama seksi bidang 7 OSIS, mengadakan seminar kewirausahaan, melaksanakan penjagaan siswa atau biasa kita sebut dengan kopsis. Nah, untuk sisanya bisa dibaca di PowerPoint-nya. Di sini akan menjelaskan program kerja seksi bidang 7 OSIS, yaitu kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Yang pertama ada program kerja jangka panjang. 1. Mengadakan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. 2. Mengelola UKS. 3. Mengkoordinir petugas kesehatan pada saat upacara hari Senin dan upacara hari besar nasional. Terus ada bersama seksi bidang 2 OSIS memintakan sumbangan kemanusiaan dan memberikan info kesehatan bersama seksi bidang 9 OSIS. Yang kedua ada program kerja jangka pendek. Yang pertama mengadakan Diklat PMR, mengadakan Semaven Learning Movement atau SCM bersama dengan seksi bidang 2 OSIS. Terus ada mengadakan lomba PMR dan melaksanakan penjaringan kesehatan siswa baru. Yang terakhir ada program kerja bayangan. 1. Mengadakan bazar makanan sehat bersama dengan seksi bidang 6 OSIS. Terus mengadakan donor darah sukarela atau DDS, menjadi petugas kesehatan pada saat kelas meeting sebulan sekali, dan mengadakan seminar kesehatan. Sekian program kerja dari seksi bidang 7 OSIS. Ditunggu partisipasinya di seksi bidang 7 OSIS. Terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan jangka panjang dan jangka pendek dari seksi bidang 8 OSIS yang berperan di bidang sastra dan budaya. Jangka panjangnya mengadakan ekstrakurikuler paduan suara, mengadakan ekstrakurikuler band, mengadakan ekstrakurikuler teater, mengadakan ekstrakurikuler dance, mengadakan ekstrakurikuler tari tradisional, mengadakan ekstrakurikuler panting, dan mengawasi ekstrakurikuler tersebut. Jangka pendeknya, mengadakan lomba yang berhubungan dengan ekstrakurikuler tersebut, mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan ekstrakurikuler tersebut, mengawasi acara-acara yang berhubungan dengan ekstrakurikuler tersebut, mengadakan perpisahan kelas 12, mengadakan perpisahan MPK OSIS bersama Wakil Ketua OSIS 1, Sekretaris Umum, dan Bendahara 1. Mengadakan Festival Kampung Banjar bersama Seksi Bidang 6 OSIS. Mengadakan perlombaan pada tanggal 17 Agustus bersama Seksi Bidang 4 OSIS. Memperingati Hari Pendidikan 2 Mei bersama Seksi Bidang 2 OSIS. Merayakan Hari Kartini. Mengadakan pameran seni bersama seksi bidang 9 OSIS secara online, mengadakan acara festival musik bersama seksi bidang 10 OSIS, dan mengadakan pemilihan ketua angkatan. Terima kasih. Jadi kali ini aku akan membacakan apa aja sih program kerja dari seksi bidang 9 OSIS itu. Nah, sebelum itu, seksi bidang 9 OSIS ini berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK atau TIK. Nah, selanjutnya untuk program kerja terbagi menjadi 3, yaitu jangka panjang, jangka pendek, dan juga bayangan. Untuk proker jangka panjangnya seperti mengadakan ekstrakurikuler listograf, membuat, mempublikasikan, dan menjalankan publikasi MPK OSIS melalui sosial media, mendokumentasikan kegiatan upacara bendera hari Senin dan hari-hari besar nasional, menjadi tim kreatif, mengadakan kotak saran online,
mengadakan angkat online bersama Komisi C MPK, membuat mading serta poster digital bersama seksi bidang 1, 2, 3, 5, dan 10 OSIS, mengadakan podcast secara rutin bersama dengan ketua OSIS dan seksi bidang 10 OSIS, memberikan info kesehatan bersama dengan seksi bidang 7 OSIS. Lalu untuk proker jangka pendeknya, mengadakan pameran seni bersama seksi bidang 8 OSIS secara online dan membuat video di setiap acara. Dan terakhir untuk proker bayangannya, membuat kalender tahunan, mengadakan lomba game online, menjalankan jurnal sekolah bersama seksi bidang 5 OSIS, membuat poster himbauan mengenai COVID-19 2 minggu sekali, rebranding ekstrakurikuler litograf bersama dengan seksi bidang 10 OSIS, mengadakan radio Smapen bersama wakil ketua 1 dan seksi bidang 10 OSIS, bekerja sama dengan seksi bidang 6 OSIS dalam promosi kewirausahaan oleh warga SMA Negeri 7 Banjarmasin. Seksi bidang 10 OSIS yang bekerja dalam bidang keterampilan, komunikasi, dan kebahasaan. Jangka panjang program kerjanya, yang pertama, mengadakan dan menguasai ekstrakurikuler kebahasaan, diantaranya English Smaven Debating Club atau ISDC, yang kedua Nihon Club, yang ketiga Arab Language Club atau ALC, yang keempat Debat Bahasa Indonesia atau DBI. Yang kedua, mengadakan story Instagram kreatif 2 minggu sekali bersama seksi bidang 5 OSIS dan seksi bidang 9 OSIS. Yang ketiga, mengadakan podcast secara rutin bersama dengan ketua OSIS dan seksi bidang 9 OSIS. Jangka pendek. Yang pertama, menyelenggarakan bulan bahasa. Yang kedua, menyelenggarakan ASEAN Festival. Yang ketiga, menyelenggarakan English Day. Bayangannya, yang pertama, Radio Smaven, mengadakan Radio Smaven yang bersama wakil ketua 1 dan seksi bidang 9 OSIS. Yang kedua, rebranding ekstrakurikuler litograf bersama dengan seksi bidang 9-10 OSIS. Dokumentasi program kerja Sekbid 10 OSIS bisa dilihat di YouTube Smaven dan bisa dilihat di Instagramnya SMA 7 Banjarmasin. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think